Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel YouTube Paraskina Official. Di video kali ini saya akan memberikan kabar gembira untuk teman-teman pendidik dan tenaga kependidikan dimanapun berada yang belum mengikuti PPG. Jadi ada info terbaru tentang PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap 2. Nah, sesuai dengan informasi yang ada di laman resmi PPG Prajabatan dan Dalam Jabatan, yaitu ppg.kemdikbud.go.id hari ini, jadi tertanggal 25 Februari, tentang pemutahiran data calon peserta pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap 2. Jadi ini adalah kesempatan bagi teman-teman guru yang belum dapat undangan di tahap 1 atau ketika di tahap 1 usulannya ditolak karena ada berbagai macam kendala ataupun alasan. Nah, ini adalah kesempatan bagi teman-teman untuk mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap 2. Nah, isi suratnya seperti ini. Jadi, Dirjen GTK Kemdikbudristek nomor 0409 garing B2 garing GT.00.03 garing 2022 tanggal 25 Februari 2022 perihal pemutakhiran data calon PPG, calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap 2. Nah, jadi isinya adalah pemutakhiran data. Nah, data apa yang perlu dimutakhirkan? Jadi yang pertama adalah nomor induk kependudukan atau NIK dan tanggal lahir melalui laman Verpal PTK verpalptk.data.kemdikbud.go.id. Ini biasanya bisa dilakukan oleh operator sekolah masing-masing. Jadi teman-teman silahkan berkoordinasi dengan operatornya. Nah, yang kedua adalah riwayat pendidikan formal, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir, serta riwayat karir guru, mulai dari pertama kali mengajar melalui aplikasi Dapodik Sekolah. Yang ketiga adalah status kepegawaian dan jenis PTK melalui aplikasi Dapodik Dinas. Nah, jadi yang perlu saya jelaskan di sini adalah yang pertama poin B. Jadi poin A dulu ya, kita bahas satu-satu. Jadi nomor induk kependudukan dan tanggal lahir harus sesuai dengan data kependudukan di EKTP. Jadi silahkan diinput kembali di Dapodik sesuaikan dengan IKTP karena itu datanya sudah terkoneksi dengan data kependudukan dan data Kemendikbud. Jadi semuanya satu data. Untuk riwayat pendidikan formal, jadi harus sesuai mulai dari tahun lulusnya, nama sekolahnya, nomor ijazah, dan lain-lain sebagainya. Terutama yang paling penting adalah ijazah terakhir atau di sini bukan ijazah terakhir sih, lebih ke ijazah S1 atau D4 karena ijazah ini yang digunakan sebagai dasar linearitas antara ijazah terakhir dengan bidang studi atau program studi PPG. Jadi yang dilihat linearitasnya, ini banyak yang salah di seleksi peserta tahap 1 adalah mengira bahwa linearitas itu adalah tentang apa yang diajarkan dengan program studi PPG. Padahal sebenarnya linearitas yang dimaksud adalah linearitas antara ijazah terakhir dengan program studi PPG. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Yang selanjutnya adalah status kepegawaian dan jenis PTK melalui aplikasi Dapodik Dinas. Nah, di sini ada keterangan aplikasi Dapodik Dinas, ya. Kemudian dijelaskan di nomor 2, mengapa harus aplikasi Dapodik Dinas? Karena di sini adalah mengubah status kepegawaian. Jadi seperti teman-teman ketahui bahwa di seleksi calon peserta PPG tahap 1, teman-teman yang statusnya
honorer sekolah, pakai honorer sekolah itu tidak bisa atau tidak dapat mendaftar sebagai calon peserta PPG. Minimal yang bisa mendaftar adalah honor daerah dan honor tetap yayasan, CPNS, PNS ataupun P3K dengan 2 kategori. Jadi masih kategorinya kemungkinan masih sama dengan tahap 1, yaitu ada 2 kategori. Yang pertama, guru yang paling lambat SK-nya 31 Desember 2015, dan yang kedua adalah yang paling lambat 1 Januari 2019, jadi 2016 sampai 2019. Nah, kemudian bagaimana sih yang disebut guru honorer sekolah dan honorer daerah, bedanya apa? Nah, jadi kalau honorer sekolah SK-nya itu ditandatangani oleh kepala sekolah, sementara honor daerah SK-nya ditandatangani oleh pemerintah daerah, minimal seminimal mungkin ditandatangani oleh kepala dinas. Ini minimalnya lagi adalah 2 tahun terakhir, jadi 2019, 2020, 2019, 2020 dan 2020-2021. Nah, seperti itu. Nah, di poin nomor 4, pemutakhiran data tahap 2 ditujukan bagi guru dan kepala sekolah. Nah, ada kabar baik lagi bagi teman-teman yang saat ini mungkin mendapatkan tugas tambahan sebagai pelaksana tugas ataupun memang sudah definitif sebagai kepala sekolah, karena pada tahap 1 itu kepala sekolah tidak mendapatkan undangan dan statusnya yang bisa mendapatkan undangan hanyalah yang statusnya guru. Nah, di tahap 2 ini bisa, jadi kepala sekolah sudah bisa mendapatkan undangan. Nah, di sekolah formal, jadi masih tetap ada batasan bahwa di sekolah formal. Jadi mohon maaf untuk teman-teman yang di sekolah non formal belum bisa ikut. Lingkungan Kemdikbudristek yang belum mendapat kesempatan mengikuti seleksi PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap 1. Nah, jadi seperti itu. Kemudian teman-teman yang mengajar yang guru agama atau di bawah naungan Kemenak, itu jalur sertifikasinya melalui jalur Kemenak, jadi tidak melalui jalur PPG Kemdikbudristek. Batas waktu pemutakhiran data adalah sampai tanggal 21 Maret 2022. Jadi masih ada kurang lebih sebulan, 20 hari lah. 20 hari lebih untuk memutakhirkan data. Jadi teman-teman silahkan memanfaatkan kesempatan yang ada. Persiapkan diri dengan baik, persiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan dari sekarang karena bisa melihat contoh-contoh pada teman-teman yang mengikuti seleksi atau proses pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap 1. Nah, adapun syaratnya yang lebih jelas sudah saya bahas di video sebelumnya. Nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Jadi teman-teman juga bisa untuk semua data yang berkaitan, semua data dan semua informasi yang berkaitan dengan PPG, baik dalam jabatan maupun prajabatan, itu semua sumbernya di sini di ppg.kemdikbud.go.id. Jadi teman-teman silahkan perbanyak literasi digitalnya, perbanyak bertanya, dan lain sebagainya. Jadi saya sering sampaikan, saya sudah sering sampaikan ini, teman-teman adalah calon guru profesional, teman-teman menuju menjadi guru profesional, maka pantaskanlah diri. Jadi pantaskan diri maksudnya apa? Nah, bekerja dengan hati, terus mengembangkan diri, belajar jangan pernah letih, mengajar jangan pernah putus. Jadi seperti itu. Belajar jangan pernah letih, mengajar jangan pernah pamrih. Teruslah menyebar kebaikan kepada teman-teman dan kepada peserta didik kita.
Jadi cukup sekian video kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata-kata yang salah pengucapan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, subscribe, share channel ini. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.